Sota iki sapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In this meeting, we will listen about news, introducing our group members, Ahmad Saiful Bahri and me, Novaria Saputri, with the title, Rising Water Discharge Leads to Overflow of Simangakruk Rivers and Virgin Resident Settlements. Background. Heavy rain fell for 3 hours in Simarukan Hamlet, Simangakruk village, causing the river to overflow into the local settlement. The heavy rainfall was unpredictable and prolonged. According to one of the residents we interviewed, another factor that led to the flooding was that the river flow was blocked due to garbage. Next, information from the interview. The material damage caused by this flood spread to the village road access. The road is cracked because it was eroded by the discharge of rainwater that's stagnant in the area. Not to mention the four-wheeled vehicles that often cross in this route with excessive flood. This has warns the condition, said Mr. Poso. Interview process documentation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Ahmad Saiful Bahri. Dipersilahkan. Thanks ever so much. My partner, Miss Novaria Savitri. Okay. For the next, it's followed by my presentation display or Miss Nova presentation display. Hello. Miss Nova. Yes, silakan. Can I share screen? Hello. Thank you. Oke. Wait. Wait. I still looking for my presentation. Where ya? Where? Wait a moment, guys. Okay. Sebentar. Dokumen. Sorry, wait a moment. I lost my presentation. Can I go with Miss Nova PPT presentation display? Hello, Miss Nova. Can you open it? Ya, bentar. Sorry, I lost my presentation project. It was made last week. Okay, next. Okay, in this rainy season, it is necessary to be vigilant against natural disaster
that can come at any time. In addition, awareness of the importance of protecting the environment also has the potential to reduce flooding. Jadi rainy season sebentar, eh, musim hujan itu memang benar-benar bencana alam ya, yang mungkin hari ini sedang marak-maraknya terjadi bukan karena memang alam yang sedang rusak, namun yang kami liput itu sebenarnya dari bagaimana warga sekitar menjaga lingkungan mereka. Karena di situ ada banyak foto, ada fotonya. Sebentar. Next nanti saya tunjukkan fotonya. Next dulu aja, Mbak Nova. Even rice fields that are flooded are also affected and threatened with crop failure post-added. Bahkan sawah-sawah pun juga terpengaruh dari banjir ini. Namun setelah kita mengamati di sana, alhamdulillah hanya menggenang, bukan arusnya yang sangat besar, hanya menggenang saja ya. Berarti indikasi menggenang banjir ini bukan disebabkan oleh sungai yang meluap cepat, tapi dikarenakan saluran air yang di dekat sungai itu tersumbat dan membuat erosi di samping-samping rumah warga sampai yang tergara-gara erosi air tersebut. Lanjut, next. Effort to cope with flood. Disposing of trash in its place, using paving block, preserving the forest or trees in the neighborhood, providing bioforest in the home environment. Jadi effort kita menyarankan untuk menanggulangi bencana itu adalah membuang sampah pada tempatnya, menggunakan paving block bukan tanah ya, karena di sana itu kebanyakan menggunakan bambu dan tanah yang ditumpuk. Setelah itu, karena memang jalan yang saya maksud itu jalan alternatif di sana, dekat sekali dengan sungai, dan itu menggunakan bambu dan tanah yang ditimbun. Tanah sawah kan kalian tahu kan teksturnya bagaimana. Seperti itu saat kering, lalu pada saat terkena air, mereka akan menjadi rapuh. Setelah rapuh, terus ada ada bukan arus ya, genangan yang disebabkan oleh sampah di sungai itu akhirnya ambrol. Next, preserving the forest or trees in the neighborhood. Jadi preserving itu melestarikan. Tapi ini mungkin kita menyarankan melestarikan itu memang karena struktur tanah di Dawar itu cocok ya. Tapi kemarin kami memang sudah melihat bahwa banyak pohon di sana sudah berdiri. Hanya tentang kesadaran, awareness of the resident dari masyarakat masing-masing lah. Jadi residen atau masyarakat kurang, maksudnya mungkin saya bukan menghina atau gimana ya, mungkin mereka kurang penyuluhan atau kurang pengetahuan tentang bahwa sungai itu bukan tempat pembuangan sampah. Dan itulah yang membuat bencana alam sehingga sampai seperti ada mungkin di fotonya Mbak Nova yang tadi itu sampai banjir, terus sampai tanahnya seperti itu. Seperti itu. Karena mungkin sebenarnya bencana alam yang kami liput ini murni
dari human error atau kesalahan manusia. Karena kalau bencana alam yang asli seperti gempa atau yang lain, kami masih belum menemukan. Terus next itu providing, menyediakan biopori di lingkungan rumah. Jadi kalau saya boleh menjelaskan teman-teman, yang dimaksud biopori itu seperti lubang ya. Biopori itu biasa juga disebut dengan lubang resapan biopori, merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang memiliki diameter 10 sampai 30 cm dan tidak memiliki muka air. Mungkin paralon itu nanti dilubangi yang banyak di sekitar rumah karena tanah di Dawar itu memang di atasnya sedikit tandus tapi di bawahnya gembur. Dan air kalau sudah menembus itu bakal mudah meresap dan tidak terjadi kebanjiran yang sangat besar lah. Itu gunanya biopori. Seperti itu. Next. Our planet, our responsibility. Jadi planet maksudnya bumi kita juga tanggung jawab kita. Seperti itu teman-teman. Ya, reporternya Mbak Novaria Safitri dan saya Ahmad Syaful Bahri. Interview in Poso, location Simorokon, Hamlet, Simongakro Village. Thank you. Saya sebentar. Saya boleh menunjukkan fotonya Mbak Nova mungkin ke teman-teman. Bentar ya. Semoga saja ada fotonya. Galeri, kamera. Bentar ya teman-teman ya. Jenis dokumen tidak didukung, pilih gambar atau dokumen PDF. Oh, nggak bisa ya pakai foto ya. Set. Sebentar teman-teman. Gimana ini ya cara memunculkan foto di sini? Ada yang tahu? Nggak ada ya udah wis. Ya udah nggak jadi. Sudah selesai. Screen loh. Langsung share screen. Share screen nah. Share screen. Share screen. Apa tulisannya share screen? Layar. Ya. Ya. Oke. Ini Zoom. Sebentar ya teman-teman. Ini perlu pengaturan dulu sebentar. Zoom sudah. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Halo? Oke, jadi ini adalah gambar sampah yang dari masyarakat dibuang sampai ada erosi. Ini adalah jalan ini setelah banjir ya, banyak sampah kan, yang memang kurang dari kesadaran warga.
itu adalah jembatan sebenarnya teman-teman dari beton ya, dari cor ya. Tapi sudah tergerus banget ya, itu bisa ambruk lain kali. Oh, sampah-sampahnya seperti ini. Setelah saya cari tahu dan memang ini adalah sumber dari penyumbatan itu, setelah sama warga diangkat, tapi memang ya banyak sekali teman-teman yang membuang sampah di sungai. Sampai seperti itu. Oh, ini sampai terjadinya erosi yang saya bilang tadi, pakai bambu dan tanah di sawah kan, dan terjadi erosi seperti itu. Ya, sorry. Seperti itu teman-teman. Sudah, terima kasih. Mr. Saiful, apa videonya ditampilkan? Boleh, boleh. Kalau bisa ditampilkan boleh. Oke. Terima kasih Mbak Nova. Jadi itu tadi kalian lihat kan foto yang saya share. Ada apa itu, sungai yang kegerus tadi yang ada bambu di sampingnya. Itu sampai penuh dan sampingnya ada sawah-sawah. Sampai juga apa itu, tergenang semuanya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Novaria sebagai Thank you. Jadi itu presentasi kami yang meliput langsung berita banjir dari Desa Simongagro. Selanjutnya untuk tambahan atau kritik dan sarannya dari Bapak Ikril, kami persilahkan. Dari mungkin teman-teman dahulu. Silakan teman-teman. teman-teman. Mungkin iya, karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya persilahkan untuk tanya orang. Teman-teman, tanya namanya siapa? Ya, Mas. Saya izin bertanya. Saya izin menolak. Tanya nama Mas Ikam. Ayo, Mas Tirta sih. Oh, Mas Tirta. Ya nama Mas Tirta. Mas Tirta. Sabar. Iya, itu yang jeding ya. Sebelum ditanyakan, Mbak Novaria dan Mas Saiful, nggih,
Ya, Pak. Iya, Proyeknya Pak. teman-teman, proyeknya Mbak Novaria dan Mas Saiful ini poster, web news, video, atau apa? Web Web news. news, Pak. Oh, web news. Berarti ini terkait Hmm. apa? Buat kayak jadi ini ya. Nanti di share ke ini, ke media online gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ada Iya. rencana di share kemana? Tahu? Ya, Atau mungkin ke Lentera, Pak. Tapi karena memang kurangnya kita dalam mempertimbangkan sudut dalam pengambilan gambar, juga tatanan-tatanan liputan yang perlu kita paparkan, mungkin perlu banyak pertimbangan, Pak, di sana. Kita di awal kita ngeliput ini mungkin sebagai pembelajaran pertama. Jadi kami belum terlalu berani untuk meng-post itu. Sebenarnya mau ke Lentera, Pak, cuman belum. oke, nanti kalau gagal ke webnya Pak Iklim. Cuman kemarin apa masih bangun baru karena ada trouble di server. Jadi data-data buku sama web-web itu hilang semua. Jadi misalkan teman-teman PPL kemarin juga kesulitan bisa posting ke webnya Pak Iklim. Kalau kesulitan. Nanti kalau lenteranya gagal bisa Pak Iklim bantu. Mas. Boleh ya. Makasih banyak, Pak. Web News, ayo teman-teman silakan ditanyakan. Ambil Pak Iklim absen satu-satu ini. Hei, teman-teman. Teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Barangkali Mas Tirta sama Mas Dikam tadi yang ingin bertanya. Barangkali Mas Angger. Ayo, Mas Angger. Mas Angger. Hei. Ya, saya Ada. ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Saya, Sebutkan nama. Nur, Oh, ya. Gimana, Pak Nur? eh jadi gini, itu kan apa namanya? Enggak sih, nang kampus. Iki nang kampus. Oh, maaf, maaf, maaf. Ya, cara untuk menanggulangi biar banjirnya nggak terjadi setiap tahun itu kan ada hujan ya pasti ya. Nah, itu biar nggak jadi banjir lagi itu gimana? Kan orang-orang tadi katanya kurang penyuluhan karena kan masih buang sampah di ini, di kali. Itu gimana, Kak? Makasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Mbak Nuril. Masya Allah. Apakah mau menjawab, Mbak Nova? Boleh sedikit menambahkan. Jadi kalau Boleh. kita, jadi kalau belum ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri, itu perlu dilakukan semacam penyuluhan. Jadi kesadaran dari mereka diri sendiri dulu, baru untuk menerapkan seperti kan itu ada semacam pemilahan sampah, cara memilah sampah. Jadi kita kalau mau terjun langsung ke semisal mau kerja bakti atau apapun itu, tapi kalau belum ada niat dari kita sendiri atau kita gotong royong karena keterpaksaan itu ya sama saja. Nanti di musim penghujan pastinya akan terjadi itu lagi. Jadi intinya bangun kesadaran dulu, baru bergerak. Begitu mungkin Mas Saiful mau menambahkan. Iya, terima kasih Mbak Nova. Jadi kalau memang
tadi ada singgungan terkait kurang penyuluhan dari pertanyaan Mbak Nuril, maka memang benar-benar ini kita kembalikan kepada Pemda. Bahkan mahasiswa pun yang memberi penyuluhan tidak akan mudah masuk kecuali Pemda mengizinkan. Banyak solusi dari mahasiswa karena mahasiswa termasuk manusia yang solutif dan inspiratif. Tapi kalau Pemda, pemerintah daerah enggan atau tidak mau mengurusi daerah yang sedang mengalami kerusakan bencana, karena tanggung jawab Pemda terhadap kerusakan lingkungan itu ada di sana. Jadi Pemda harus mendapati laporan dulu, mendapati laporan dari warga sekitar yang terdampak banjir, kemudian diberikan penanggulangan yang mulanya dari penyuluhan dulu, seperti Pemda atau seperti RT atau RW mengajak warganya bergotong royong untuk membersihkan apa itu sungai, terus Pemda mengalokasikan dana untuk di-paving, jalannya di-paving gitu. Karena jalan alternatif itu dibuat oleh masyarakat sekitar sana saja. Tidak tahu ya itu mengetahui pemerintah daerah atau belum, tapi biasanya setidaknya jalan alternatif itu juga mengetahui pemerintah daerah. Dan jika memang mudah sekali terdampak banjir, seharusnya pemerintah daerah lebih perhatian di jalan seperti itu lalu mengalokasikan dana. Inti dari jawaban yang saya berikan adalah kalau mau menanggulangi boleh, tergantung Pemdanya kreatif atau tidak. Jika Pemdanya nggak kreatif, ya mek kepingin jabat dok, ya susah. Kita sebagai mahasiswa pun masuknya susah. Kita mau bersosialisasi, penyuluhan susah. Seperti itu Mbak Nuril. Ya, jadi yang disalahkan ini warganya, Pemda, atau alamnya? Ini saya bukan konotasinya menyalahkan ya, karena sampean bertanya tentang bagaimana cara menanggulangi. Kalau sampean bertanya apa penyebabnya, saya pasti menyalahkan. Tapi kalau cara menanggulanginya, saya bilang tergantung Pemda, karena kita berhubungan dengan masyarakat. Tidak boleh orang asing, kita sebut orang asing ya, orang luar masyarakat tersebut tiba-tiba masuk dan memberi sosialisasi kan, kecuali izin dari pemerintah daerah. Kalau nggak pemerintah daerah, minimal RT lah atau RW, persetujuan dulu. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau mahasiswa mengatasinya pun mudah. Melihat yang ada di foto saya, sampah-sampah dan lain-lain. Tinggal memberi tempat sampah atau membuat galian, kayak kotaan lah, tanah, itu kayak menimbun sampah. Jadi akhirnya warga itu gak membuang sampah di sungai. Kenapa warga membuang sampah di sungai? Karena setelah dibuang, sampahnya tidak terlihat kembali. Karena terbawa arus. Tapi karena warga malas untuk membuat galian penampungan sampah tersebut, maka ya terjadilah banjir kan? Gitu. Apakah penjelasan saya bulat, Mbak Nuril? No, I think it's enough. Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya di dunia dan di akhirat. Iya, amin, makasih. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo kita membuka 3 pertanyaan. Kalau enggak ya 2 pertanyaan. Kalau enggak ya kita kembalikan kepada beliau, Pak Iqril Saiful. Gini, teman-teman itu jangan terlalu prematur dalam menyelesaikan masalah. Itu jangan langsung dijawab solusinya. Harus duduk di permasalahan yang paling inti. Jadi permasalahan itu misalkan tadi contoh, kenapa kok banjir? Oh ternyata kurang sadar. Terus kamu runut. Kenapa kira-kira masyarakat itu kurang sadar? Kenapa kok dia bisa kurang sadar?
Jangan-jangan sebanyak apapun kamu kasih sosialisasi, mereka tetap habitnya seperti itu akan kembali lagi. Jangan-jangan seperti itu. Kamu harus punya, saya pernah kan ngisi di teman-teman yang baru itu kan, harus punya interconnectedness of logic dalam sebuah, kamu tuh kan akademisi juga, nanti kalau bisa web news juga bisa jadi wartawan lepas gitu ya. Kamu harus punya interconnectedness of logic. Jadi pandangan yang mana pandangan itu logika kamu itu bisa saling berkaitan, saling menghubungkan antara kedinasan, masyarakat, dan sampai efek jangka panjang. Jika hanya teman-teman ini memberikan solusi yang sementara, tentunya tahun depan atau generasi yang akan datang tetap melakukan hal yang sama. Kira-kira harus dipikirkan, kenapa ya warga masyarakat tadi Mas Saiful bilang malas atau membuang sampah atau menggali untuk pembuangan sampah, daripada itu mending dibuang ke sungai, terus sungainya sampahnya biar cepet gak kelihatan gitu ya, maksudnya gitu ya, benar Mas Saiful ya. Nah, kira-kira kalau menurutnya teman-teman di sini bantu Mas Saiful sama Mbak Novaria, kira-kira kenapa masyarakat, tidak hanya di Sungai Ngagrok ya, tapi rata-rata itu kok malas, mereka itu kok malas gitu dalam membuang sampah, menjaga kebersihan. Ya, kenapa? Kira-kira apa masalahnya? Logika kamu itu berpikirnya kemana? Ini penting, kenapa nanti saya doakan kamu jadi calon pemimpin. Ya. Calon pemimpin nanti ketika menghadapi masalah, tidak langsung memberi BLT, tidak langsung memberi uang, tidak langsung memberi berupa materi, tapi memberikan memberikan solusi itu berdasarkan solusi yang jangka panjang dan bertahan. Jadi dulu kan zamannya Pak Harto itu kan dia tidak memberikan BLT langsung, tapi memberikan istilahnya itu kemampuan masyarakat itu diarahkan menjadi yang lebih bermanfaat, arah skill, kemampuan untuk packaging atau apanya gitu. Tidak langsung ke uang. Jadi orang-orang nanti framingnya dalam media ketika kita memberitakan sebuah berita ada BLT, ada langsung tunai, ada ini subsidi. Jadi kan seolah-olah selalu menggantungkan sesuatu itu pada materi dan pada kekuasaan. Ini tidak baik. Itu saya clue-nya. Itu masalahnya pertama. Kalau saya kasih clue, bukan masalah mereka gimana-gimana, masalahnya di berita yang the story that we live by. Jadi apa-apa yang semua sesuatu, ya segala sesuatu yang apa yang kita baca, yang kita lihat, kita alami di sekeliling kita dari kecil sampai besar saat ini itu yang membentuk kepribadian kita menjadi malas untuk membuang sampah, untuk bersih-bersih, untuk memberikan solusi yang tidak selalu materi. Ya. Nah ini kalau dilogikakan lagi, dikonekkan lagi, semakin dalam semakin bagus nanti masalahnya, karena masalah itu faktor penyebab atau yang menjadikan banjir itu banyak. Jadi sudah saya apresiasi Mas Eko dan Mbak Novaria sudah menyebutkan bukan masalah mereka fasilitasnya juga, tapi banyak faktor tadi. Salah satunya masalah kesadaran lingkungan masyarakat, gitu ya. Nah, kira-kira berarti kesadaran masyarakat berarti diselesaikan dulu. Masalahnya itu dirunut terus. Itu namanya interconnectedness of logic. Nah, itu jadikan penelitian. Penelitian kamu, berita yang kamu lakukan, beda dengan berita yang lain. Pastinya begitu. Kita sudah nggak zamannya lagi tiru amati sama apa ATM ya, amati tiru apa itu ATM itu
katanya itu kita tuh sudah harus punya inovasi tersendiri dalam membuat sebuah karya. Itu dari Pak Iqbal untuk membagikan sarannya ke Mbak. Tadi siapa yang tadi? Mbak Nuril. Mbak Nur. Mbak Nur. Iya, Mbak Nur. Nuraini. Ya. Gimana? Nanti kamu jadi pemimpin langsung ngasih BLT gitu. Konyol kamu. Jadi mahasiswa itu jangan terlalu overestimate yourself gitu. Jangan-jangan saya ini juga salah. Langsung ke masyarakat tanyakan, sama kayak sekarang kan isu-isu politik gitu. Kira-kira itu siapa sih yang menggerakkan? Ternyata itu semua itu framing berita. Framing berita itu muncul akhirnya menjadi sebuah berita yang viral. Siapa yang menggerakkan buzzer? Buzzer itu ya buzz itu loh, Pak. Ininya tawon. Ya gerakan antah berantah masyarakat itu. Kamu mahasiswa, peran kamu di mana? Kamu critical framing, memberi analisa kritis dalam sebuah frame di sebuah berita. Jika kamu menge-frame-nya itu seperti yang kamu lakukan setiap hari saat ini, saya yakin kamu jadi penerusnya politikus-politikus yang kurang ajar itu di pemerintahan. Kamu harus punya peran, punya stand. Poin teori kamu harus punya prinsip yang harusnya lebih kuat. Ada di daerah Malang itu komunitasnya itu yang punya peduli lingkungan. Mereka itu komunitasnya itu dosen UM, UIN sama UB, salah itu ya. Sama segelintir mahasiswa seperti, tapi rata-rata mereka memang tergerak karena panggilan hati. Itu komunitasnya itu namanya itu ojo pegel dadi wong apik, istilahnya itu ojo pegel dadi wong apik. Mereka bergerak untuk melawan hal yang dirasa efeknya sederhana, kelihatannya sederhana, berita itu kelihatannya sederhana, tapi efeknya itu terus. Jadi menjadi sebuah unconsciousness, jadi hal-hal yang disadari tapi itu melekat. Jadi, semua selalu berdasarkan materi. Enggak, ini enggak itu saat ini kan begitu kan. Kan Pele tapi lebih lebih besar ini Pak. Saya pakai ini Pak, pakai iPhone Pak, sampai tak ngereken saya Pak. Ya sementing iPhone Pak, misalkan begitu. Ini kan berbahaya. Padahal kamu makan makan sehari-hari sudah hidup, sudah bersyukur lah. Ngapain macam-macam. Ayo, ada yang ditanyakan? Ingat ya, Mas Saiful sama Mbak, jadi Novaria, interconnectedness of logic, teman-teman juga di pemimpin biar Mbak apa istilahnya itu tidak punya prinsip, punya hal-hal yang diperjuangkan, tidak hanya ikut-ikutan keplok huri, politik keplok huri, ikut sini, ikut sana. Kamu harus punya reason kamu itu lebih dalam dari yang lain. Otak kamu itu bekerja lebih mencengkram lebih keras daripada otak-otak yang lain. Itu mahasiswa. Itu mahasiswa. Kalau mahasiswa gagal di Mojokerto, yang nggak ada defense mekanisme lagi di Mojokerto. Di politik ya kasih uang selesai. Politikus-politikus di RI itu kan gitu. Awalnya dulu itu menggebu-gebu, memperjuangkan nasib bangsa. Kasih kursi sudah.
itu kan enggak bukannya saya menghina, memang bungu sekali. Karena di mahasiswanya mereka hanya berbicara ada logika, gitu ya. Jadi mahasiswa kamu semester akhir ini harus punya logika yang lebih tepat, gitu. Lebih oke lah. Untuk saran saya terkait tadi web newsnya Mas Ipul dan Mbak Novaria itu, kalau dirasa baik, kita cukup baik. Masalahnya berita kamu itu sama kayak masalah-masalah yang lain, berita-berita yang lain. Coba lebih dalamkan lagi case sendiri gitu ya. Case atau kamu kasih sesuatu yang beda, mungkin lebih. Gimana Mas Saiful dan Mbak Novaria? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang lain? Iya, paham, Pak. Tuh, izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan dulunya kan pembahasan tentang proyek kalian C, Pak. Apa namanya itu, Pak? Ekskavasi. Ekskavasi atau apa sih Oh, izin ya. ya? Ya, Ah, ekskavasi. tapi diperbolehkan untuk mengarah ke bencana alam. Kemarin sebenarnya Mbak Saiful ini nggak hadir, makanya mungkin kurang paham, tapi nggak apa-apa. Ketika Ya, saya jelaskan itu memang ada web news yang sifatnya negatif gitu loh. Jadi mungkin inference Mas Saiful dan Mbak Novaria bebas. Sebenarnya kita fokuskan, kita arahkan ke tanggal 22 besok. Itu kan ada ya, penanaman 100.000 pohon secara berkala gitu. Jam 8. Itu kan eh, melawan juga, tapi dengan cara yang kalau ditanami, kita kan nggak bisa eh, dengan segala cara sudah pernah, tapi hasilnya cukup jelek. Masih kurang bagus itu karena dengan kekerasan. Akhirnya kita dengan cara soft. Nah, jadi teman-teman bisa menceritakan, tapi sekiranya tidak menyinggung. Kenapa kok begitu? Itu ada. Sebenarnya itu istilah Belanda itu namanya eh, ada dua kritik ya. Ultreskraft sama Hetrecht in achten de an. Jadi kita kalau mengkritik itu bebas. Bebas itu tapi ternyata ada yang disinggung. Jadi nggak bebas lagi terikat. Jadi dampak atau tujuan yang kita inginkan jadi tidak tercapai. Beda dengan ultreskraft itu, mereka mempunyai pendapat bahwa kebebasan itu ya tidak bersinggungan dengan orang lain. Semakin bebas, semakin baik. Tujuan semakin tercapai. Meskipun manusia itu dikutuk untuk tidak bebas. Dulu di Malang itu ada pena langit istilahnya, itu komunitas menulis gitu ya. Akhirnya apa? Fiksi. Akhirnya untuk mahasiswa untuk menulis itu tidak berani langsung karena rezim reformasi dahulu masih bahaya untuk bersuara. Jadi mereka menuliskan fiksi dari novel, cerpen, karena hal itu menjadi sebuah pengaruh. Lah dalam hal ini kita sudah global, sudah bebas bersuara ya. Tapi masih ada oligarki, oligarki itu istilahnya itu pemerintahan yang kecil-kecil. Kecil-kecil di daerah-daerah kamu itu pasti ada. Kepala, kepala tadi itu kepala desa yang terlalu diktator, buat kerajaan kecil gitu ya. Di Jabung Jatir itu juga ada kerajaan kalian tambang batu.
Kalau dibiarkan kamu diem aja ya jadi freeport. Gitu. Yang terdampak siapa ya? Terdampak ya kamu karena kamu tinggalnya ya di beton. Karena itu ditanam, di resapan air, jadi penangkal banjir, jadi apa istilahnya itu? Katanya Mas Ikam dulu itu reforestation, mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Pohon. Tuh, bagus. Oke. Mas Pita betul. Saya harap Mas Saiful dan tadi itu Mbak Novaria negatif tapi nggak apa-apa sampah, nggak apa-apa sampah. Tapi arahkan ke hal-hal yang negatif itu kalau bisa lebih variatif. Jadi sebabnya itu tidak hanya sampah, bisa kesadaran masyarakat, bisa ekskavasi tipe C, galian C itu bisa macam-macam kan. Nah, biar lebih kayak on the spot itu kan juga gitu biasanya kan. Buat kita 7 fakta unik misalkan begitu. Nah, kamu 7 apa yang jarang diketahui orang. Misalkan gitu. Sederhana tapi bisa buat refleksi. Macam-macam cara untuk menulis. Lah, tapi saya mau ngomong apa? Berita itu nanti yang nulis kamu, gitu ya. Itu portofolio teman-teman. Misalkan karya tulis kamu masukkan tidak hanya di web ya, misalkan upload aja di akademia.edu misalkan atau ResearchGate gitu. Itu menjadi nanti di kamu kalau search Google Scholar masukkan email unim kamu punya karya di situ. Jadi nggak ngabas gitu. Ada karyanya. Portofolio itu yang penting untuk nanti kamu ke depan sebagai apa? Inilah punya keahlian di situ. Gitu. Banyak yang Pak Iqlil respect ke teman-teman organisasi. Saya pantik seperti ini, teman-teman ngerespon. Di banyak sekali mahasiswa UNIM jadi wartawan itu gara-gara hal yang seperti ini sampai sekarang. Gitu ya. Jadi eh, sekarang jangan takut untuk nanti ke depan itu nanti masa depanmu kayak gimana. Karena sekarang itu kan global. Kamu di daerah mana itu yang pelosok itu eh, daerah Blentreng, tahu Blentreng ya? Blentreng. Pokoknya ada internet, kamu bisa berkarya. Kamu bisa berkarya. Banyak platform-platform yang tujuan kamu tercapai, misalkan contoh mbak ibu-ibu ini jadi ibu-ibu ya, dekat dengan keluarga, anak-anak, tapi nggak usah kerja, kerjanya di rumah aja, gitu. Bisa. Dengan mengasah skill Texas terlantar di dunia maya, itu penting. Daripada kamu jadi karyawan terus berat loh dari karyawan itu kalau bosmu kurang baik. Mending kan kamu di rumah dapat uang, itu lebih baik. Bisa ngasuh anak. Kalau mas-masnya sih saya nggak khawatir. Mas-masnya ini pasti nanti itu pasti apalagi yang di UNIM ini. Saya lihat ini mas-masnya kayak teman-teman di UNIM ini bagus-bagus. Itu ya, mbak-mbaknya juga jangan kalah, jadi harus tetap semangat. Berkarya itu penting ya. Kamu legacy setelah bisa saja ya kamu besok meninggal gitu ya. Tapi kamu nggak meninggalkan legacy apa-apa. Nah, ya. Kamu, kalau kamu mikirnya terdistraksi oleh materi aja. Padahal materi ya cuma begitu aja. Kalau dipikir-pikir banyak hal yang lebih penting. Nyawamu hilang karena besok kamu kena banjir atau kena longsor, bisa jadi kan.
materi yang banyak gitu ya nggak ada apa-apanya kan. Nah, hal-hal yang seperti ini eh, kayaknya sekarang ini dianggap kayak hal-hal yang kurang menarik ya, kurang menjadi tren gitu, kurang menjadi eh, sesuatu yang perlu penting gitu. Yang penting justru kayak hal yang seperti itu mirisnya framing berita di media sosial seperti itu. Tidak apa-apa, tapi tetap mahasiswa itu harus punya standpoint, gitu. Kamu harus diri tegak di jalur seperti itu. Meskipun yang lain nggak karuan, kamu tetap harus menjadi orang yang baik. Gitu. Itu dari Pak Iqlil untuk ngomentari punyanya Mas Saiful dan Mbak Novaria ini ya, sudah bagus. Jadi bagusnya berbahasa Inggris ya, Mbak Novaria ya. Ya, Mbak Novaria sama. Mas Tirta juga bagus. Kita arahkan kalau bisa sih ada unsur ekskavasi kayak ini contohnya itu kan kayak Tanu Manduro, Terejo itu buahnya itu yang lubang-lubang itu. Itu ya kalau nggak ada resapannya kalau digali semuanya kan juga banjir. Di samping ada masalah sampah gitu. Di samping ada masalah sampah. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Kalau sudah selesai, tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Ya. Iya, Pak. Jangan lupa saya tunggu besok jam Pak, nggak di absen. sudah. Sudah. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Pak. Bye-bye.